Selamat pagi dan shalom. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian Toraya, edisi hari Selasa tanggal 14 April 2020. Firman Tuhan kita akan baca dari Kolose pasal 3 ayat 11 sampai ayat yang ke-17. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah, kami bersyukur di pagi hari ini Engkau mengaruniakan lagi hari baru untuk kami. Kami menyambut dengan sukacita dan kami memuliakan Allah. Pagi ini kami siap mendengarkan suara Tuhan lagi. Kiranya Tuhan berbicara kepada kami. Dan biarlah dengan firman yang akan kami dengar, kami boleh mengerti dan memahami dan kami menjadi pelaku dari firman Tuhan. Layakkan kami ya Tuhan Allah menikmati persekutuan dan kami memuliakan Tuhan pagi ini. Dalam Kristus Yesus kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Kolose pasal 3 ayat 11 sampai ayat yang ke-17. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena itu, untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam di dalam segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan dalam segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Terpujilah Kristus atas firman-Nya pada pagi hari ini. Tema renungan kita, ulat menjadi kupu-kupu. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika ulat berganti kulit, ulat itu berubah menjadi seekor kupu-kupu. Tentu saja perubahan itu melewati proses yang akhirnya proses itu menimbulkan hasil. Perikop kita hari ini, Paulus menekankan bahwa kita adalah manusia baru yang telah ditebus melalui karya pengorbanan Yesus Kristus. Tidak ada lagi perbedaan di antara orang Yahudi dan Yunani, orang bersunat dan tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Karena kita semua telah disatukan di dalam Yesus Kristus. Yang harus kita lakukan ialah mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabar terhadap orang lain dan mau untuk saling mengampuni, karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita. Ayat yang ke-13. Rasul Paulus mengatakan bahwa dasar untuk melakukan semuanya itu adalah kasih. Ayat 14. Tanpa sikap kasih, maka tidak mungkin kita bisa melakukan hal itu. Pengorbanan Yesus Kristus yang menebus, memberi kita keselamatan dan menjadikan kita manusia baru di dalam Dia, maka hendaknya pula kita mengucap syukur hanya kepadanya dan senantiasa melakukan kehendak-Nya di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, sama seperti ulat itu, ia harus menjadi sebuah kepompong terlebih dahulu, barulah ulat itu akan berubah menjadi seekor kupu-kupu yang indah. Demikian halnya dengan kita. Dahulu kita adalah orang berdosa yang hidup sebagai manusia lama, tetapi karena kasih dan pengorbanan Yesus Kristus, maka dosa kita dihapuskan dan kita diubahkan menjadi manusia baru.
Oleh karena itu, sebagai manusia baru di dalam Yesus Kristus, maka mengucap syukurlah senantiasa dan hiduplah saling mengasihi antara satu dengan yang lainnya sebagai satu keluarga Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Menyapa kami dan mengajar kami untuk mengasihi, mengampuni sesama kami. Allah yang lebih dahulu mengasihi dan mengampuni kami. Dan biarlah kami menjadi manusia baru yang menerima anugerah keselamatan di dalam pengorbanan Yesus Kristus, terus memampukan kami untuk menjalani hidup ini sebagai anak-anak-Mu. Berkati setiap orang yang mendengar siaran ini, saudara-saudara kami di berbagai tempat. Dan untuk menjalani kehidupan hari ini kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah kiranya, ya Tuhan, menolong, mengasihi dan memelihara kami. Mendoakan saudara-saudara kami dalam pekerjaan-pekerjaan mereka hari ini. Bekerja dari rumah, beraktivitas dan pelayanan dari rumah. Peliharakan dalam cinta kasih-Mu. Anak-anak mereka yang harus sekolah dari rumah, belajar di rumah, kiranya juga Tuhan menolong mereka. Saudara-saudara kami yang harus bekerja di luar rumah, terpaksa oleh karena kondisi. Tuhan, peliharakan mereka semua dimanapun mereka berada, dimanapun mereka bekerja, melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Biarlah kasih-Mu meliputi mereka. Kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami hari ini, boleh menikmati sukacita, pertambahan usia kelahiran, pertambahan usia pernikahan. Saudara-saudara kami yang menikmati berkat-berkat baru, anugerah baru dari Tuhan. Sempurnakanlah sukacita-sukacita mereka, dan mereka akan senantiasa memuliakan Engkau. Berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami gangguan kesehatan, yang sakit dirawat di rumah dan di rumah sakit. Saudara-saudara kami yang berduka, hiburkan. Saudara-saudara kami yang mengalami ancaman, tekanan, kesulitan hidup, kiranya Tuhan menolong mereka. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan. Tuhan, tunjukkanlah pekerjaan bagi setiap mereka, dan mereka boleh menikmatinya dalam kasih-Mu. Setiap keluarga-keluarga mereka Tuhan berkati. Dalam kehidupan rumah tangga mereka Tuhan berkati anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka. Kami mendoakan program-program pemerintah dalam menangani dan mengatasi COVID-19. Kiranya dalam kebijakan-kebijakan pemerintah memutuskan wabah COVID-19 ini terus dinyatakan itu, dan kami masyarakat juga mendukung arahan dari pemerintah kami untuk terus berdiam diri di rumah, bekerja di rumah, dan belajar di rumah. Kami mendoakan seluruh tenaga kesehatan bekerja melayani di rumah sakit. Berkati para dokter dan para medis. Mereka bekerja dengan baik, dan biarlah dengan pekerjaan-pekerjaan mereka, pelayanan mereka, membawa hasil yang baik untuk kemuliaan Allah. Saudara-saudara kami boleh dirawat dengan baik, dan mereka boleh juga berjuang untuk sembuh, dan biarlah Tuhan karuniakan kesembuhan bagi mereka. Saudara-saudara kami yang berduka, Tuhan hiburkan. Saudara-saudara kami yang mengalami gangguan-gangguan, tekanan, kiranya juga Tuhan tolong mereka. Kehidupan kami hari ini kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Allah yang menyertai kehidupan kami hari ini. Kami jalani
dalam sukacita bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Allah, inilah doa kami bersama pagi hari ini. Kami datang kepadamu, kami naikkan kepadamu dalam satu nama, Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian saat teduh kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.